dengar-dengar nih Pak, katanya mau ada penerimaan CPNS di tahun ini ya Pak? Insya Allah kalau ya ketok palu, Basarnas tahun ini kemarin udah bersurat juga melalui Kabasarnas kepada Kemenpan, Insya Allah tahun ini kita dapat sedikit lebih banyak daripada 2 tahun lalu. Kita mencoba mengusulkan untuk 1.756. Sebentar, personil. 1.756 Pak. 1.756. Nah, apa saja sih Pak persyaratan yang penting untuk bisa mendaftar CPNS Basarnas Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat SAR, jumpa lagi dengan saya Adistia Sahda di podcast penuh inspirasi dari Basarnas. Podcast yang menghadirkan narasumber-narasumber hebat dengan kisah hidup yang menarik pastinya. Podcast yang menghadirkan gagasan yang dikemas dengan obrolan santai yang berjudul SAR Talk, Search the Inspiration and Rescue the World. Oke Sobat SAR, kali ini kita kedatangan narasumber yang tinggi, gagah, pemberani. Beliau adalah Kepala Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana Basarnas, Bapak Dr. Randes Muhammad Hernanto, MM. Terima kasih, Mbak Das. Terima kasih Bapak, terima kasih sudah berkenan hadir di sini Bapak. Terima kasih banyak di undangannya, di podcast yang the best lah ini. Orange is the best, itu aja. Terima kasih Bapak. Nah ini dia Pak. Podcast ini, podcast SAR Talk di episode ini adalah podcast yang paling ditunggu-tunggu oleh semua Sobat SAR, Pak. Oh ya? Ya, kenapa Pak? Ingin tahu Bapak? Karena hampir di setiap postingan kanal media sosial Basarnas, pasti ada aja Pak yang nanya tentang gimana sih caranya bisa kerja jadi ASN di Basarnas. Apa aja sih persyaratan daftar CPNS Basarnas? Bahkan Pak, ada yang nanya, kalau ASN di daerah bisa nggak sih mutasi ke Basarnas? Nah, luar biasa kan Pak, ternyata banyak banget Sobat SAR yang punya jiwa besar untuk beraksi di kemanusiaan Pak. Ya, makasih banyak Mbak. Jadi, kalau bicara ASN Basarnas ini, kalau saya sih ya dulunya sih nggak berpikiran kalau saya bisa jadi seperti ini, besar di Basarnas gitu ya. Nah nanti kita akan spill gitu Pak, ya? kita akan kupas habis kenapa Bapak sampai kerja di sini Bapak. Boleh ya Pak? Tapi sebelum kita masuk ke sesi inti, saya panggilkan dulu waiters cantik kita yang ada di SAR Talk ini Pak. Kita Emang ada waitersnya? Ada Pak. Bapak ingin minum apa? Semua ada Pak. Ada kopi, susu, teh. Ini sebetulnya podcast apa warung ya? Podcast, tapi ada warungnya Pak. Oke, demen banget saya kali ini. Izin Bapak berkenan minum apa Bapak? Monggo, kalau ada kopi hitam, iya. Kopi apa yang bikin pusing Pak? Kok pikir-pikir enak kali ya ngobrol-ngobrol di sini gitu loh. Yes. Kita langsung saja panggilkan waiters kita, Mbak Vina. Halo Mbak Dis. Halo Bapak. Halo. Silakan Pak, ini saya bawain minum buat Mbak Adi sama buat Bapak. Makasih banyak. Sesuai pesanan Bapak kan kopinya Pak? Yes. Iya. Itu kesenanganku ini. Ya, makasih banyak. Silakan dinikmati Pak. Biar Bapak makin semangat dalam memberikan inspirasi. Biar seger dulu ya. Iya, minum dulu Pak, dicoba. Oke, nice. Ya, silakan dilanjut Pak. Makasih banyak. Terima kasih. Yuk. Iya, waiters kita Pak. Istimewa. Istimewa ya Pak. Baik Pak, sebelumnya kita ingin tahu Bapak, boleh diceritakan ke Sobat SAR latar belakang keluarga Bapak, boleh? Bapak keluarga nih keluarga saya ya, artinya saya besar. Bisa bicara besar, saya dilahirkan dari bapak yang dinasnya jadi tentara, kebetulan bapak saya angkatan laut. Ya, saya tinggal di Dewa Kembar, Cilincing, besar di
Jakarta saya. Jadi TK, SD, SMP, SMA tuh di Jakarta. Jadi saya grow di seputaran Priuk, itu sampai lulus SMA baru saya kuliah di Surabaya kembali. Kebetulan bapak orang Sidoarjo, ibu Surabaya. Gitu. Baik, berarti Bapak besar di Jakarta. Di Jakarta. Kuliahnya di Surabaya. Izin kalau boleh tahu menikah di tahun? Saya nikah, pokoknya lulus kuliah langsung nikah, bonek, ya kan, Bismillah aja, artinya rezeki Gusti Allah yang punya. Siap. Itu, saya punya anak 2, cowok, cewek, yang kebetulan sudah diberi rezeki amanah cucu juga, ya, jadi udah opa. Opa. Gitu. Opa muda kali ya. Gitu. Opa muda. Iya. Wah, nggak kelihatan Pak kalau Nggak sudah kelihatan, opa-opa. lo kelihatan toh. Wes tuwek. Baik Pak. Kalau berbicara tentang masa kecil Bapak, apakah ada Pak hal yang paling menarik atau mungkin wejangan-wejangan dari orang tua yang sampai sekarang masih terus Bapak pegang gitu Pak? Apakah ada Bapak? Saya nggak kepikiran ya bisa masuk di Korps Baju Oranye ini gitu loh. Nggak ada punya kepikiran. Jadi saya masuk di Basarnas ini tahun 1994. Kebetulan saya orang tua tentara tetapi saya tidak punya keinginan untuk menjadi tentara. Saya di benak saya cuman saya ingin jadi pegawai negeri sipil. Itu pengen jadi pegawai negeri sipil. Kalau bapak, kamu nanti kalau besar namanya orang tua ya. Kalau orang tua dulu itu berpikirnya bahwa kamu jadi dokter, gitu. Kamu harus jadi dokter. Saya pikir nggak kepengen saya jadi dokter juga. Kebetulan kalau zaman segitu masih muda-muda gitu, takut kali ya, takut apa sih? Takut ngeliat mayat, takut setan kalau anak kecil dulu ya kan. Takut setan, akhirnya nggak kepengen saya jadi dokter. Kembali lagi akhirnya ikut setelah lulus. Saya kuliah di Surabaya di Universitas 17 Agustus 45 Surabaya. Lulus tahun 90, kemudian berusaha maksimal untuk mengejar keinginan jadi pegawai negeri sipil. Tes di perhubungan itu 3 kali saya. 3 kali tes. Setelah lulus kuliah itu ya Pak ya? Setelah lulus kuliah, 3 kali tes dan baru berhasil masuk itu tahun 93. TMT-nya 94. Ikut masuk, gue senangnya minta ampun. Jadi pegawai negeri sipil perhubungan ya. Di benak saya cuma satu dulu ya, pegawai negeri sipil perhubungan. Oh gagah banget, punya pakai pakaian perhubungan. Pikir saya kalau di perhubungan udara naik pesawat nggak bayar, iya kan? Kalau di perhubungan darat naik bis PPD nggak bayar. Bis Gitu. BPD. BPD. Apa itu Pak? Wah, Saya belum lahir ya. belum lahir. Ya cikal bakalnya transportasi darat atau bis di Jakarta udah ada yang namanya PPD. Dulu macam-macam, ada Banyak Sari, ada PPD. Ini kan zaman jadul ya, 80 ke bawah. 90 ke bawah itu masih kayak gitu. Itu. Nah, singkat cerita 94 ikut prajabatan. Nah, terus disebutin tuh. Saya masuk dari Surabaya. Jadi tesnya itu di Kanwil Perhubungan Surabaya. Itu Kanwil Surabaya. Pada panggilan, terima, panggil masuk ke Jakarta, ikut prajabatan sebulan. Panggil tuh satu-satu didata. Kami 32 orang dari Surabaya itu yang lulus. Setelah dipanggilin satu-satu, si A di perhubungan udara, si B giliran saya. Di mana Pak? Muhammad Hernanto, Dr. Muhammad Hernanto. Penempatan di Basarnas, saya garuk-garuk lagi. Kok bisa? Opo, iki panganan opo, Basarnas saya gitu. Saya mikir. Terus katanya teman-teman, enak Her, enak opo? Enak kalau di Basarnas itu kamu kerja tiap hari bisa cari mayat gondolmu, saya bilang gitu ya. Padahal semasa kecil Bapak tadi takut mayat, takut hantu gitu ya Pak? Saya berpikir, ya orang dulu kan belum begitu tahu lah Basarnas. Nggak ada yang tahu. Mungkin kalau orang bilang itu
Basarnas masih dilihat sebelah mata lah kalau saya bilang. Itu. Oke, saya masuk, terus ada pesan bapak ya sebelum, pesan orang tua saya, pesan bapak saya sebelum meninggal. Beliau bilang gini, kon kok le, urimu bakal enak. Gitu, dia bilang gitu. Urimu bakal enak. Kenapa bapak bilang gitu? Ibarat apa jenenge daging dicokot-cokot alot tapi enak. Daging dicokot-cokot alot, ya digigit kan agak keras, tapi kan bukan batu ya, daging itu kan enak ya, tapi kan digigitnya kan harus pelan-pelan ngunyah. Nanti kamu akan dapat hasilnya. Beliau sampaikan seperti itu. Dia bilang, enggak Pak, nganggone perhubungan udara itu enak. Terus akhirnya, wis lah, melu apa jadi bapak, dia bilang gitu. Beliau sampaikan gitu sampai bapak meninggal. Tapi ya akhirnya dulu saya dinas di Basarnas di kantor pusat itu 94 sampai 97 akhir di Biro Perencanaan. Jadi terus sama Kabak Perencanaan karena saya dulu istri sama anak di Surabaya, akhirnya beliau sampaikan sudah kamu anu aja dinasnya di Surabaya aja. Mutasi saya ke Surabaya, mutasi ke Surabaya jadi kasih operasi di Surabaya. Itu terus ya saya jalanin. Saya masuk, mungkin Basarnas dulu ya, kalau bicara dulu Basarnas itu tadi saya bilang masih dilihat sebelah mata sama orang. Itu kita personil sedikit Mbak Adis. Kantor pusat Basarnas masih di gedung 628. Oh, di Cengkareng. Di ya? Cengkareng, di gedung 628. Dengan sekotak gitu aja ya, mungkin orangnya tidak lebih dari 115, 120 mulai dari kepala badan SAR nasional di kantor pusat. Itu kemudian kantor SAR, bicara kantor SAR bukan kantor SAR, kalau dulu masih namanya kantor koordinasi rescue. Itu kantor koordinasi rescue sama subkoordinasi rescue. Dulu ada UPT membawai UPT. Itu kalau sekarang kan beda. Kemudian masuk Surabaya jadi kasih operasi. Saya masuk, jumlah personil cuma 25 orang. Oh, sedikit sekali 25 Bapak? Orang, asli itu. Jadi saya jadi kasih operasi, saya masuk dengan usia yang lumayan muda, umur 30, saya pangkat 3B. Pertama 3B itu saya sudah jadi kepala seksi operasi. Gitu. Di bawah saya usianya mungkin udah 40, 45 gitu. Saya pikir dengan semangat saya sampaikan kepada teman-teman. Anak buah saya rata-rata tidak ada yang kuliah, jadi saya mungkin sarjana kedua setelah Pak Dianta bangun. Jadi yang masuk di Basarnas, yang terima di Basarnas itu mungkin kami berempat yang masuk tahun 94 itu. Itu semuanya sarjana. Yang lainnya itu teman-teman di Basarnas masih masuk SMA semua. Jadi pangkatnya mungkin lebih tinggi saya. Masih muda, pangkatnya tinggi. Akhirnya yang lainnya berusaha untuk maksimal juga pada kuliah. Ada kuliah yang di Surabaya juga gitu, teman-teman saya itu, anak buah saya itu. Saya sampaikan, saya nggak takut kok kalau sampai besok-besok kuliah dan besok-besok dengan perjalanan hidup kalian besok-besok akan sama dengan saya bilang gitu. Saya motivasi mereka. Itu aja, saya senangnya itu buat saya kebanggaan ya untuk bisa dapat memotivasi teman-teman. Mereka kuliah, akhirnya itu mulai satu persatu, mulai ada yang sarjana, S1, ada yang ngambil ekonomi, ada yang ngambil hukum, macam-macam sesuai dengan keinginan mereka. Itu. Nah, alhasil ya pelan-pelan mulai bertambah. Tahun 99, 2000 itu mulai Basarnas. Tadi saya sudah sampaikan bahwa Basarnas dulu kita dilihat sebelah mata. Kenapa? Kita tuh fungsinya hanya berkoordinasi saja, makanya cuma 25 orang. Fungsinya aja koordinasi. Operasi SAR ya Pak? Tidak ada operasi SAR. Kalaupun ada mungkin nggak bakal mampu lah kan, karena personil sedikit. SDM-nya kurang. SDM-nya kurang banget. Itu. Tapi dengan semangatnya teman-teman di Basarnas berusaha bagaimana Basarnas menjadi regulator sekaligus operator. Sehingga kita mempunyai tim rescue sendiri, mempunyai instruktur sendiri, gitu. Basarnas ini kan unik kalau saya bilang.
apa yang kita kerjakan, disiplin dan sebagainya itu semi tentara lah. Cuman kita tidak di persenjatai itu aja. Nah, tingkat apa namanya untuk mereka menjadi seorang rescuer itu kan tesnya, fisiknya dan sebagainya harus benar-benar ya sama dengan tentara gitu. Proses perjalanan hidup ya alhamdulillah apa yang disampaikan orang tua saya ya saya rasakan gitu loh, saya rasakan. Tahun 2008 setelah saya lumayan 9 tahun saya menjadi kasih operasi di Surabaya itu. 2008 diberi amanah, mulai saya keluar menjadi kepala kantor SAR di Balikpapan. Oh, baik. Itu start saya, start mula saya. Saya berpikir Bismillah, mungkin dari sini mulai start saya. Memang pada saat 97 itu pada saat 97 saya mau mutasi ke Surabaya, orang tua bapak saya meninggal. Saya matur sama bapak di depan jenazah atau jasadnya bapak saya batin dalam batin saya, Pak, mungkin di sini jalan hidupku, rezekiku di sini, Gusti Allah yang kasih rezeki untuk saya di sini. Insya Allah apa yang bapak sampaikan ke aku jalanin. Aku harus berusaha maksimal, aku pengen bangun Basarnas. Gitu. Dan saya bisa merasakan pada saat saya 2008 itu, awal 2008 saya masuk diberi amanah menjadi kepala kantor SAR Balikpapan. Di situ saya mulai grow, mulai berkoordinasi. Memang sebelumnya jadi kasih operasi second ya, orang-orang kedua yang harus berkoordinasi dengan jajaran TNI, Polri, kemudian teman-teman pencinta alam, teman-teman relawan, teman-teman potensi SAR, itu. Nah, itu mulai start, yaitu saya rasakan bahwa apa yang disampaikan orang tua itu tidak ada yang meleset, tidak ada yang meleset sama sekali, dan pasti yang beliau sampaikan itu benar-benar ya nyata, gitu loh. Ya alhamdulillah 30 tahun ini, ntar per April 2024 ini saya dinas di Basar 30 tahun. 30 tahun itu dengan ya 10 atau 11 kali saya disumpah. Itu mulai dari kasih operasi hingga terakhir kemarin tanggal 10 Januari saya disumpah lagi dengan jabatan baru sebagai Karo Kepegawaian. Karo Kepegawaian, Gitu. baik Bapak. Kemudian Bapak izin kalau boleh tahu, Bapak kan tadi cita-citanya sebenarnya ingin jadi PNS tapi nggak tahu PNS apa. Kalau untuk hobi Bapak, apa Bapak yang masih dilaksanakan sampai sekarang Bapak? Ini hobi apa ya? Ini olahraga ya ringan-ringan aja, nggak kayak teman-teman lah. Saya sembarang cuman nggak terlalu anu sekali. Cuman senengnya ya utek-utek kendaraan, utek-utek motor gitu aja. Namanya anak muda ya dulu. Otomotif ya Pak Ya. ya? Zaman kuliah tuh ngikut anak-anak sepedanya ditrondolin, ditrondolin, dia ikut kebut-kebutan, kayak gitu-gitu aja. Cuman ya positif sih, lari ke hobi, jadi dari hobi di perjalanan hidup, dari hobi menjadi apa ya, bisa jadi masukan juga, jadi income juga. Artinya kita beli, kita dandanin, kita jual, jadi ya dinikmati lah hidup itu, gitu aja. Ya, keren Pak. Bapak tadi asal keluarga dari Surabaya ya Pak ya. Surabaya itu saya ingat Pak, makanan di sana itu ada rawon ya Pak ya? Banyak nih makanan Surabaya, top semua, nggak ada yang Yang nggak paling top. saya suka rawon Bapak. Kalau ada Bapak apa rujak Pak? cingur, Rujak banyak, cingur. ada rujak cingur, ada kikil, banyak macam-macam. Surabaya itu makan ya, kalau kita ya lidahnya orang Surabaya, Jawa Timuran begitu ngerasain, oh ini nggak kurang enak, ini petisnya kurang ini, pasti akan kayak gitu. Ada tahu tek, ada tahu campur, Banyak ya, Pak, ya? Banyak kuliner di Surabaya. Kayaknya saya perlu deh Pak, kapan-kapan kuliner Boleh, ke Surabaya. monggo. Boleh ya Pak, Boleh. dikasih ininya list Iya, list kulinernya harus. di mana saja Nggak gitu. cukup seminggu itu. Oh iya? Oh iya. Nggak cukup Pak seminggu Nggak cukup Pak? seminggu. Terlalu banyak ya Pak Terlalu makanan banyak yang makanan. enak-enak di Bang, Surabaya. asli. Wah, kayaknya ini Sobat SAR yang nonton juga ada yang asli Surabaya nih. Kalau kalian sukanya makanan apa yang di Surabaya?
Baik Pak, Yep. Ngomong-ngomong tentang Sobat SAR, Yeah. walaupun yang nonton bukan cuma dari Surabaya, pasti ada di seluruh Indonesia. Boleh diceritakan Pak ke semua Sobat SAR, apa tugas utama Kepala Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana Pak? Kepegawaian dan Ortala ini Iya. dua bagian. Satu kepegawaian, yang satu yang jelas kita merekrut, ya kan, merekrut, menjadikan personil ya, mulai dari menganalisa, analisa jabatan sampai evaluasi jabatan. Kemudian kalau bicara Ortala ini sebetulnya rumah, rumah-rumahnya apa ya, rumah-rumahnya personil atau ASN yang ada di Basarnas. Suatu contoh, di Basarnas ini ada beberapa biro ya. Kalau kita hitung dari atas, mulai dari Kabasarnas, di bawahnya ada sekretariat utama, kemudian ada kedeputian, ada 3 deputi. Ini kan semua apa ya? Ya rumahnya yang mengolah, yang membuat untuk organisasi ya di kepegawaian sini. Mulai dari perbannya, mulai dari peraturannya dan sebagainya. Ini bicara kepegawaian, yang jelas untuk rekrutmen segala di kepegawaian sini yang ngelola. Kemudian disiplin, kemudian banyak deh kalau bicara kepegawaian kita. Ya halnya sebetulnya simpel. Saya ini mungkin apa ya, ke pekerjaan saya yang tadinya saya biasa di operasional. Terakhir saya kemarin di potensi, saya ngurusin personil atau relawan, potensi SAR. Nah, sekarang saya dibalik. Saya harus mengerjakan pekerjaan yang harus saya pikirkan, yaitu personil atau pegawai Basarnas ini. Terus mulai dari kantor pusat, kemudian di seluruh Indonesia, 43 kantor termasuk di Balai Diklat. Itu. Nah, nanti ya kita yang meramu, yang membuat nomenklatur, itu kita yang membuatkan semuanya untuk apa namanya, jabatan, deskripsi, job description-nya di kepegawaian ini. Wah, luar biasa sekali ya Pak, job desk-nya dari Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana. Betul. Selanjutnya boleh Pak di-spill sedikit Pak ke Sobat SAR. Saat ini Biro, saya boleh singkat gak sih Pak? Boleh, kayaknya Biro panjang Kepeg banget. dan Ortala. Kepeg dan Ortala. Kepeg dan Itu Ortala. sedang sibuk dan fokus menjalankan program apa sih Pak? Dengar-dengar nih Pak, katanya mau ada penerimaan CPNS di tahun ini ya Pak? Insya Allah kalau ya ketok palu, Basarnas tahun ini kemarin udah bersurat juga melalui Kabasarnas kepada Kemenpan. Insya Allah tahun ini kita dapat sedikit lebih banyak daripada 2 tahun lalu. Kita mencoba mengusulkan untuk 1.756. Sebentar, personil. 1.756? 1.756. Iya. Wow, banyak ya Pak. Jadi ya semoga disetujui. Semoga disetujui. Amin. Dengan 5 kali lipat. Dengan 5 kali lipat dari tahun 2022. Wow. Kalau tahun 2022 itu sekitar 350 ya, 350. Yang masuk diterima lulus itu 337. Nah, menarik nih Pak. Itu. Gimana sih caranya agar bisa menjadi pegawai di Basarnas Pak? Apakah hanya melalui jalur CPNS saja atau bagaimana Pak? Yang jelas kalau bicara pegawai Basarnas ya harus CPNS, harus ASN. Itu. Jadi bicara Basarnas sebetulnya mungkin kalau orang yang tidak tahu, orang berpikir bahwa Basarnas itu organisasi kemasyarakatan, padahal bukan. Basarnas itu merupakan lembaga pemerintahan non-kementerian. Jadi salah satu badan yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam apa? Dalam tugas-tugas pencarian dan pertolongan. Itu. Nah, dalamnya siapa saja yang ada dalam sini, yang ada di Basarnas? Pegawai negeri sipil semua. Itu pegawai negeri sipil yang diberi ilmu untuk pencarian dan pertolongan. Tetapi tidak full semuanya di pencarian dan pertolongan. Karena di dalam Basarnas sebetulnya besar sekali. Besar, secara organisasi besar. Gitu. Di sekretariat, contoh di kepegawaian, kita harus ngurusin kepegawai seluruh Indonesia. Kemudian di bawahnya
sekretariat lagi, ada yang namanya Biro Perencanaan. Itu merencanakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Basarnas. Itu. Kemudian ada Biro Perencanaan dan Keuangan, ada lagi Biro Umum yang ngurusi personil di kebutuhan Basarnas yang ada di kantor pusat ini. Kemudian kalau bicara dari kedeputian, itu ada kedeputian operasi, ada kedeputian sarana prasarana, dan ada kedeputian bina tenaga dan potensi. Itu banyak sebetulnya di dalam sini. Nah, orang kalau dikira kecil, kita lihat Basarnas ternyata di dalamnya banyak juga personilnya gitu. Secara kekuatan, bicara personilnya Basarnas dengan besarnya Basarnas ini, kita bagi lagi, kita rinci mulai dari kantor pusat, kemudian kantor search and rescue atau kantor pencarian pertolongan, di bawahnya ada yang membantu, ada posar dan unit siaga SAR. Kemudian belum lagi dengan kekuatan alutnya Basarnas, ada kapal, ada RIP, ada pesawat, ada heli, ada helikopter. Itu dihitung-hitung 4.000 Mbak, 4.000 sekarang nggak sampai 4.000, 3.900 sekian aja. Itu. Makanya tadi saya sampaikan bahwa insya Allah tahun ini semoga diperkenankan dan disetujui untuk penambahan personil 1.756 itu. Wah. Nah, harapan saya kalau saat ini kita lihat di ujung tombak unit siaga SAR itu kita masih sedikit sekali. Kekuatan kita yaitu tadi dari potensi SAR. Potensi SAR yang kita bina, kita latih. Untuk apa? Untuk bersama-sama melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan. Gitu, Mbak. Saya lihat Pak, antusias dari Sobat SAR ini cukup tinggi Pak, untuk bergabung ke dalam Basarnas. Nah, berarti kan jumlah peserta yang mendaftar CPNS dari tahun ke tahun itu selalu meningkat ya Pak. Yang tadi Bapak sampaikan sebelumnya 350-an, kemudian di tahun ini ada 1.700-an ya Pak. Insya Allah kita berharap Basarnas bisa ditambah personilnya dengan jumlah yang kita inginkan. Cuman kan itu pun kalau kita bagi lagi 1.756 itu kalau kita bagi 43 kantor SAR, kita bagi posar dan unit siaga SAR masih tetap kurang. Masih kurang ya Pak ya? Karena Indonesia ini luasnya luas biasa banget. ya. Jadi sangat luas sekali. Makanya dengan potensi bencana yang saya berharap bertahap lah. Misalnya tahun ini bisa dapat sekian itu yang kita sampaikan tadi. Ya harapan saya masih bisa paling tidak ada kekuatan lagi untuk membangun Basarnas dengan personilnya sendiri. Wah, gitu. Semakin menarik nih Pak pembahasannya. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, monggo Bapak boleh ditunjuk terlebih dahulu kopinya. Sampai nih diminum toh Mbak. Ayo. Iya. Karena kan Bapak akan memberikan inspirasi untuk Sobat SAR Pak, jadi perlu energi yang tinggi nih Pak. Pak Hernanto, untuk menjadi bagian dari tim Basarnas ini kan diperlukan keberanian dan kesiapsiagaan ya Pak, kesigapan juga. Nah, apa saja sih Pak persyaratan yang penting untuk bisa mendaftar CPNS Basarnas Pak? Kalau mau jadi PNS Basarnas itu, secara usia ya yang jelas kita sama lah, tetap kita ikut aturannya dari Kemenpan. Usia 18 tahun, yang jelas harus WNI, warga negara Indonesia. Kemudian tidak sedang dihukum atau terkena hukuman. Kemudian tidak sebagai anggota TNI atau Polri. Itu. Kemudian tidak sebagai anggota yang telah diberhentikan dengan tidak hormat. Itu. Jadi itu aja sebetulnya. Kalau usia 18 sampai 35 tahun normal sama semuanya. ASN di Indonesia sama gitu. Hanya kalau di Basarnas ini untuk tenaga
rescuernya, tim rescue-nya itu, tenaga rescuernya itu pendidikannya memang SMA. Kemudian usianya mulai di 18 tahun, batasan atasnya adalah 25. Khusus rescuer ya Pak ya? Untuk rescuer. Berbeda dengan yang administrasi. Berbeda Pak? dengan administrasi. Ya. Kalau administrasi kita ambil dengan strata D3 dan S1. Nah, itu yang masih usianya bisa sampai 35 tahun. Itu. Kenapa kok kita ambil kita batasi usia di 18 ke 25 karena masih potensi. Dia masih mempunyai potensi, masih punya kekuatan, masih apa ya, berbeda dengan kalau kita ngambil, kalau Basarnas ini tim rescue-nya kan harus fisiknya, harus benar-benar apa ya untuk melaksanakan pertolongan. Kalau kita tidak punya kemampuan itu ya berat. Berbicara tentang fisik rescuer Pak, apakah ada syarat khusus Pak untuk tinggi badan atau berat badan seperti itu Bapak? Pastinya yang jelas dia tidak overweight ya, tidak gemuk. Kemudian tingginya ya normal sama dengan yang lainnya. 160, 165, paling tinggi ya kayak saya gini ya kan. Wah, ya. Kalau saya ini kan orang umum ya kadang-kadang gitu ya. Itu kemudian tesnya sebetulnya hampir sama dengan TNI Polri. Lari 12 menit, kemudian sit up, set up, kemudian lari angka 8, dan yang utamanya lagi harus bisa berenang. Oke. Itu. Syarat utama ya Syarat Pak? utama. Wah, lumayan banyak dan ketat juga ya Pak ternyata persyaratannya. Satu lagi Pak. Mbak, Apa, ada Pak? lagi. Tidak fobia ketinggian. Baik. Karena apa ya, Basarnas ini dengan, ya kita nolong orang itu kan tidak hanya di darat saja, ada yang di laut. Kita harus laksanakan rappelling, kita harus laksanakan turun tebing, kita laksanakan pertolongan dengan ascender, descender, ya seperti itu Mbak. Yang jelas ya memang persyaratan itu harus kita penuhi. Gitu. Wah, jadi ya memang ternyata persyaratannya cukup ketat ya Pak untuk jadi tim rescuer Basarnas ya Pak. Sampai-sampai tadi Bapak sampaikan bahwa tinggi badan, kemudian indeks massa tubuh, berat badan itu juga diperhatikan. Bapak boleh tahu alasannya kenapa sih persyaratannya itu begitu ketat Pak? Apakah ini berkaitan dengan kesigapan para pegawai nantinya Pak ketika menjadi pegawai Basarnas Pak? Pastilah yang jelas mereka ya, kenapa ya kita harus cari mereka yang benar-benar sehat, yang benar-benar kuat, karena memang kita fisik ya, kita kerja ini 24 jam hitungannya. 7 hari 24 jam, mereka harus standby di tim rescue-nya. Kemudian untuk yang di alutnya seperti kapal, heli itu juga harus 24 jam. Yang jelas-jelas bahwa pencarian dan pertolongan itu ada batas waktunya, 7 hari dia harus di lapangan. Ditambahkan pada saat apabila ada tanda-tanda kehidupan untuk dilaksanakan pencarian kembali. Dengan fisik itu saja kita harus benar-benar, tubuh kita fresh terus. Itu. Namun kan memang kan ada batasannya ya kan. Orang bekerja 8 jam, 10 jam. Bicara SAR mulai dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari, dengan kondisi fisik seperti itu saja sudah, orang kadang-kadang kan lelah. Kalau fisiknya dia tidak kuat ya gimana mau nolong orang gitu kan, kasarannya seperti itu. Tapi tentunya bukan hanya rescuer ya Pak, dipastikan tahun ini insya Allah ada juga jabatan yang di administrasi ya Pak ya? Ada, sama. Jadi semua ada S1-nya, kemudian ada D3-nya. Kalau boleh Pak, kalau di-spill sedikit Pak, komposisi dari rescuer sama administrasi. Yang jelas banyak rescuernya Mbak. Baik. Banyak rescuernya. Kalau untuk S1-nya berapa ya? Sekitar 150 apa nggak salah itu. Perkiraan saya sekitar segitu. Tidak terlalu banyak. Memang kita yang kita butuhkan untuk tahun ini untuk memperkuat teman-teman di ujung tombak ya, seperti unit siaga SAR sama Posar. Itu yang kondisinya masih terbatas. Nanti disebar di seluruh Indonesia. Nanti akan disebar di seluruh Indonesia. Bukan disebar ya, kita buka sesuai dengan tempatnya. Oh baik. Kita buka di Sabang sampai Merauke. Itu. Wah,
sepertinya banyak nih Pak Sobat SAR yang ingin bergabung ke Basarnas. Dan memang sih Pak antusiasmenya banyak ya Pak, di media sosial juga banyak yang komentar-komentar seperti itu. Ngomong-ngomong Pak, ada nggak sih Pak formasi CPNS untuk disabilitas di penerimaan CPNS Basarnas nanti Pak? Karena kan Sobat SAR mungkin ada yang memiliki kebutuhan khusus, juga pasti pengen banyak banget lah yang ingin bergabung ke Basarnas gitu. Ada Mbak, jadi kalau kan untuk disabilitas yang kita ambil, kalau sebagai tenaga rescuer kan nggak mungkin ya, paling tidak di administrasi. Itu kita berikan tempat kalau memang dia mempunyai kemampuan secara administrasi dan memang pandai, why not gitu. Gitu. Jadi membuka peluang juga ya Pak ya? Membuat peluang bagi siapapun gitu. Wah luar biasa, makin seru banget nih Pak obrolan kita sore ini tentang penerimaan CPNS Basarnas. Dan yang pasti Sobat SAR yang nonton ini benar-benar nyimak banget nih podcast ini Pak. Ngomong-ngomong Pak, setelah seleksi administrasi, ada seleksi apa lagi Pak yang harus dilalui Pak? Kalau untuk tenaga rescuer ya seleksinya itu tadi, renang, ya kan, renang, kemudian fisiknya set up, pull up, lari 12 menit, sama seperti itu juga. Memang kita harus kita cari yang benar-benar mereka punya kemampuan itu. Itu termasuk dalam seleksi SKD bukan ya Pak? SKD ya Pak ya? Oke. Jadi lebih ke fisik ya Pak di SKD tersebut ya Pak? Betul. Berarti Sobat SAR yang mau ikut nih harus mempersiapkan fisiknya ya Pak ya tadi ya? Saya berharap ya seperti itu ya, bukan, ya sebetulnya tidak fisik saja ya, kemampuan di intelijensianya dia juga harus bagus juga, karena mereka nantinya sebagai tim rescue dia akan berhubungan langsung dengan masyarakat. Itu kemudian cara pandang mereka, cara berhubungan, berkoordinasi, memang ada yang kita butuhkan begitu. Baik, mohon izin Bapak, mohon maaf Bapak, sepertinya kalau SKD itu yang tes wawasan kebangsaan, TIU dan karakteristik pribadi kan ya Pak? Kalau yang kesehatan beda sama SKD bukan Bapak izin? Ini di luar podcast ya Kiprol. Izin Bapak, betul atau tidak ya Bapak? Mohon maaf. SKD sama kesehatan beda atau enggak ya Pak? Hampir sama sebenarnya, dasar. Kalau SKD kan ini dia, apa namanya? SKD ini yang tes CAT bukan ya Pak? Ya, bukan, masuk di CAT. SKD kan masuk di CAT. Masuk di CAT. Siap. Kalau kesehatan berarti di luar CAT di luar kan CAT, Pak? Di luar CAT. Baik. Berarti tadi sepertinya saya salah Bapak. Oke. Tadi kan sebelumnya nanya tentang seleksi SKD ini tentang kesehatan ya Pak gitu. Beda, sorry. Sorry. Oke. Saya nanya langsung ke materi, nanti itu di-cut aja mungkin ya, boleh ya? Takutnya salah nanti. SKD aja, langsung ke materi SKD. Back ya? Oke. Materi apa saja yang diuji dalam SKD? Ya. Oke. Oke. Baik Pak, selanjutnya setelah seleksi administrasi, ada seleksi SKD juga ya Pak ya? Nah di seleksi SKD ini terdiri dari apa saja sih Pak materi SKD tersebut Pak? SKD itu ada tes TWK, aspek nasionalisme, kemudian aspeknya kekeluarganegaraan, integritas, dan pilar-pilar kenegaraan. Kemudian ada TIU untuk teknik kemampuan numerik, kemudian ada verbal dan figural, kemudian ada tes karakteristik pribadi. Ini yang berkaitan dengan kayak semacam psikotes gitu Mbak. Oh baik. Gitu. Itu, jadi ada tes sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi secara jejaring kerjanya. Gitu. Baik, itu nanti dites secara komputer ya Bapak ya? Iya betul. Baik. Bagaimana kemudian cara agar kita tahu kalau kita itu lulus dari ketiga jenis tes tersebut Pak? Apakah ada nilai ambang batas yang menentukan lulus atau tidaknya?
Saya yang pasti ada. Jadi nanti memang yang menilai ini kan kita kan dari BKN ya Mbak ya. Kalau untuk SKD ini kan BKN. Nanti baru setelah itu kita yang menilai mereka. Artinya pada saat tes selanjutnya itu dari Basarnas. Kalau yang di SKD ini hampir saya rasa sama semua dengan seluruh kementerian lembaga itu. Nah tadi kan ada penerimaan CPNS yang melalui formasi cum laude, kemudian putra-putri Papua hingga untuk rescuer anak buah kapal. Tadi Bapak sempat menyinggung sedikit yang ada yang di kapal gitu ya Pak. Apakah nilai ambang batas untuk formasi-formasi tersebut juga sama Bapak atau dibedakan Pak antara administrasi, kemudian rescuer, yang cum laude dan kalau bicara yang administrasi kan, kalau administrasi kan biasanya mereka yang D3 dan S1. Jadi memang berbeda dengan yang rescuer ini dan ABK itu. Untuk putra-putri Papua, begitu juga apakah dibedakan Bapak ambang batasnya? Saya rasa pastinya yang jelas bicara ambang batas ya sesuai dengan kemampuan dan anunya mereka sendiri gitu, personil mereka. Wah, menarik banget Pak pembahasan kita kali ini. Benar-benar ngupas habis tentang penerimaan CPNS Basarnas. Pak Karo izin, setelah peserta melalui tes SKD, ada tes apa lagi sih Pak? Tes fisik Mbak. Tes fisik tes fisik mereka, yaitu tadi yang saya sampaikan. Dia harus punya kemampuan berenang gitu kan, punya berenang, kemudian sampai ke tes fobia ketinggian. Itu yang ya kan tidak semua orang sama ya Mbak ya, begitu dia di posisi ketinggian dia takut gitu loh. Sementara jadi tim rescue ini kan hal yang berbeda, gitu, hal yang berbeda ya. Dia harus jalani. Memang kalau misalnya musibahnya di gunung atau di tebing, ya kalau rescuer nggak berani ya piye ceritanya kan gitu. Gitu. Wah, tadi kita udah bahas tentang tahap penyeleksian Pak, dari administrasi, kemudian ada SKB, ada SKD juga. Sampai nilai ambang batas hingga lingkup pertanyaan dari masing-masing jenis tes tadi ada TIU, TWK, TKP gitu. Pak, boleh dong di-spill Pak ke Sobat SAR tips and trik supaya sukses dalam penerimaan CPNS Basarnas, terutama terkait hal-hal penting apa yang perlu diperhatikan nih saat Sobat SAR mengikuti pelaksanaan tes CPNS Pak? Kalau saya sih ya berharap teman-teman bicara tes ya yang rileks, belajar terus-menerus ya kan, pelajari apa yang teman-teman tahu. Saya rasa banyak buku-buku yang sekarang dijual yang saya rasa hampir sama pertanyaannya. Untuk apa sih untuk mereka belajar? Paling tidak mereka tahu lah seperti apa sih kira-kira gambaran apa namanya tes CAT itu. Itu paling tidak itu dia yang penting punya keinginan untuk belajar sama niat. Satu niatnya mereka memang benar-benar kepengen jadi pegawai negeri sipil ya kan, wis niat dari masing-masing personil itu sendiri. Sama belajar renang ya Pak. Sama belajar renang. Kalau mau jadi rescuer ya kudu harus bisa renang. Gitu. Baik, selanjutnya Pak, ada pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk para rescuer di seluruh Indonesia Pak? Buat teman-teman berlatih terus. Jadi untuk rescuer di Basarnas, kemudian teman-teman potensi SAR juga, yuk kita berlatih terus meskipun tidak ada musibah. Kita tidak berharap ada musibah ya, namun kita mempunyai kemampuan kompetensi bidang pencarian dan pertolongan. Itu saja Mbak. Baik, terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Oke Sobat SAR, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi Komen SAR. Nah, sesi Komen SAR ini kita akan membacakan komen-komen dari netizen di official media sosialnya Basarnas yang akan dipandu oleh waiters cantik kita tadi, Pak, Mbak Vina. Kita panggil dulu Bapak boleh ya? Monggo, silakan. Mbak Vina. Halo Mbak Adis, halo Pak. Ya, silakan Mbak Ketemu Vina. lagi dengan saya Vina Pak. Gimana Pak tadi kopinya? Enak? Wah, nikmat banget Mbak. Kopi hitam ya Pak, favorit Bapak. Kesukaanku. Tapi sekarang saya nggak bawa kopi lagi Pak. Dulu. Saya mau bawain sesi Komen SAR. Silakan Mbak. Jadi di sesi Komen SAR kali ini Pak,
Saya akan membacakan beberapa komentar dari netizen di TikTok sama Instagram official Basarnas. Nanti bisa langsung ditanggapi sama Bapak. Oke. Gimana Pak? Boleh. Kita mulai ya Pak. Yes. Yang pertama dari TikTok Basarnas Pak. Ini ada komen dari @pengusaha sukses. Saya pernah ikut diklat pemadam 1 dan rescue Pak. Apa bisa sertifikat saya dipakai untuk daftar Basarnas? Nah, gimana tuh Pak tanggapannya? Apa bisa sertifikat itu dipakai buat dokumen pendukung untuk daftar seleksi CPNS, Pak? Kalau bicara sertifikat itu kan kompetensi. Jadi kompetensi yang dimiliki oleh teman-teman. Bicara ratio, bicara sertifikat ya Basarnas yang mengeluarkan. Kita memang tidak ada pemadam. Kalau pemadam satu institusi sendiri, gitu. Basarnas punya kegiatan untuk potensi itu banyak sekali sebetulnya. Mulai dari apa namanya SAR community, kemudian diklat SAR itu yang untuk kita berikan pada potensi SAR. Ya, jadi saya berharap yang jelas kalau bicara sertifikatnya ya sertifikatnya Basarnas. Itu tapi kenapa kok seperti itu ya kurikulumnya mungkin ya kurikulum dari SAR. Gitu. Ya mungkin kita pertimbangkan yang jelas dia punya keinginan, punya kemauan keras untuk menjadi tim rescuenya Basarnas gitu. Baik Pak, ini ada lagi Pak dari Instagram SAR Nasional @dewanharis99. Walaupun nggak pulang sekalipun tetap pengen jadi anggota Basarnas. Wah, ada lagi nih Pak satu dari @xrims. Apakah tahun ini 2024 dibuka CPNS atau CP3K? Wah, keren banget ya Pak antusias Sobat SAR. Ini gimana Pak? Apa ada tanggapan Bapak? Kalau jadi orang Basarnas nggak pulang-pulang, kalau lagi ada musibah memang nggak pulang-pulang. Nggak pulang-pulang ya Pak? Sampai ketemu dulu. 7 hari, Iya. 7 malam nggak pulang. Saya kalau ngelihat apa ya semangatnya teman-teman potensi SAR itu saya kasih jempol semuanya. Iya, kenapa mereka potensi SAR itu relawan yang tanpa tanda jasa juga. Itu mereka tidak digaji, sangu sendiri, bawa makan sendiri, nggak menyisakan. Ini aja cuma satu nolong. Itu yang ada mereka apa dapat pahala dari siapa? Dibayar sama Gusti Allah. Gitu. Jadi bukan dari kita ya, memang niatnya mereka seperti itu. Ya, semangatnya luar biasa untuk potensi SAR. Jempolnya kalau ada 5 saya kasih 5. Gitu untuk potensi Luar SAR. biasa ya Pak, bayarnya pahala. Iya. Pak, ada lagi Mbak Vina? Udah cukup Pak, 2 aja cukup. Ya, makasih banyak Mbak Vina. Baik, makasih Mbak Vina. Iya, sama-sama, Tapi Mbak Dis. sebelum keluar, boleh tolong dicekin Mbak? Oh iya, saya tadi pesen- kayaknya ada yang ketok-ketok pintu. Iya, saya pesan paket. Saya pesan paket khusus untuk Bapak. Ya Bukan saya sih, Oh iya, kami udah. dari Sabar, SAR. Pak. Itu repot-repotnya tuh. Iya, Ada iya. Sarjek. Kak nih, aduh, paket Pak. Apa ini ya? Paket. Kenang-kenangan Pak. Kenang-kenangan dari Sartok Bapak sudah berkenan. Sartok. Iya, siap Bapak izin Makasih Bapak. banyak. Waduh, ini Ya Allah. dari Pimti nih Kak. Pimpinan tinggi ini. Aduh. Duh, kok bisa ada foto saya? Gimana ceritanya ya Allah? Bener nggak muka Bapak ini? Mari, Kok Pak. bisa? Gimana ceritanya? Kapan bikinnya? Itulah gitu kan? spesial kita Pak. Alhamdulillah. Mohon Terima kasih izin banyak. berkenan diterima Bapak. Makasih banyak. Ada lagi. Adi. Ada lagi Ada Kak. lagi Bapak. Ada satu lagi. Nah, Semoga ada berkenan ya Pak. t-shirt Pak. T-shirt. Nah, Wah, Mau saya dibuka? pakai. Boleh, Boleh dibuka? Boleh dibuka ya Pak? Boleh dong. Boleh. Kita buka dulu, kita spill nih. Barangkali Keren, Sobat keren. SAR ada yang pengen tahu. Mm. Ini dibawain khusus sama Sarjek kita, Wow. Ryan. Ini dia Keren, Pak. bajunya Bapak. Dibaca Semoga dulu berkenan. Boleh. dong. Set. The Search Inspiration Rescue. and Rescue the And Rescue the World. World. Wah, Siap, keren, ini keren. slogannya SAR Talk. Ya, kalau dipakai sama Bapak mungkin bisa menambah apa? Keren. Ngeri. Iya, Pak. Ini bukan baju biasa Pak, baju ajaib Pak. Oh iya. Baju ajaib, kenapa bisa jadi baju ajaib? Pokoknya jadi Ryan? ganteng Pak. Ah, Naik 0,001%. buset. Nah, gitu. Wah. Dikit aja Pak. Dikit. Jangan banyak-banyak. Jangan ganti-ganti. Ntar kalah kamu. Iya. Baik, terima kasih Oke. Mas Ryan udah di Oke. Ya, bawakan. makasih banyak. Boleh Iya, disimpankan Pak. Ya, makasih ya, Oke. Mas. Ini boleh dipajang ya Pak? nanti, Boleh, Pak? pastinya akan dipajang. Siapa yang bikin ya? Ya Allah, keren banget.
Sarjek tahu siapa yang bikin? Aduh, saya nggak tahu Pak, saya cuma diutus doang untuk ngantar Pak. Makasih banyak Mbak Aditya. Terima kasih ya. Siapa Pak? Aduh, thank you. Terima kasih Bapak Sama-sama, Dr. Ades sama-sama, Hernanto iya. telah berkenan hadir di Sarto. Terima kasih Mbak Vina dan Terima Mas kasih. Ryan. Terima kasih. Bapak. Sobat SAR, jangan lupa terus tonton YouTube channelnya Basarnas di Basarnas Official, dan untuk Sobat SAR yang mau mengikuti seleksi CPNS tahun ini, persiapkan diri Anda. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa lagi di Sarto. Search the inspiration and rescue the world. Thank you banget Bapak. Sama-sama Mbak Siap. Adi, terima kasih. Terima kasih. Ya. Bapak terima kasih Pak. Makasih ya, Terima kasih, Pak.